Halo kelas, kita ketemu lagi untuk pembelajaran online. Kali ini saya akan jelasin tentang sistem pemerintahan masa awal. Jadi sistem pemerintahan masa awal ini kita mau lihat bagaimana sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, mungkin ini akan sangat ribet buat kalian karena ini adalah pembahasan sejarah plus juga PPKN. Nah, terlebih lagi kita akan melihat konteks kenegaraannya pada tahun 1945. Jadi mungkin walaupun kita bahas Undang-Undang Dasar 1945, yang kalian tahu sekarang gitu ya, akan berbeda juga dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kenapa? Karena untuk informasi kalian saja, Undang-Undang Dasar kita sudah terjadi amandemen sebanyak 4 kali. Atau dengan kata lain, Undang-Undang Dasar kita yang tahun 1945 sudah berganti sebanyak 4 kali. Jadi sudah ada perubahan-perubahan sebanyak 4 kali dalam periode kemerdekaan kita. Nah, kita mau lihat yang dari awalnya dulu. Pertama adalah menurut Undang-Undang Dasar 1945, jadi kita mau lihat ketika pertama kali dia dipakai gitu ya, yang ditetapkan oleh sidang PPKI, Indonesia menganut sistem presidensil. Jadi Indonesia sebenarnya menganut sistem presidensil. Apa itu sistem presidensil? Sistem presidensil adalah satu sistem pemerintahan di mana sentralnya adalah presiden. Jadi presiden mempunyai kekuasaan mutlak terhadap pemerintahan. Ini berbeda nanti kalau kita tahu tentang sistem pemerintahan parlementer. Di mana kalau sistem parlementer adalah parlemen itu merupakan sebuah yang nanti akan mengatur gitu. Jadi parlemen itu nanti kurang lebih gini. Nanti kementerian akan bertanggung jawab kepada parlemen. Beda nanti kalau presidensil. Kementerian akan bertanggung jawab kepada presidensil, gitu ya. Jadi itu bedanya parlementer dan presidensil. Nah, ada lagi yang menarik adalah kalau kalian lihat bedanya, nanti ada juga tentang Perdana Menteri. Jadi hanya pada sistem parlementer kita mengenal sistem Perdana Menteri. Karena kita nggak ada Perdana Menteri untuk saat ini ya, untuk saat ini kita tidak punya Perdana Menteri, maka bisa dibilang pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensil untuk saat ini. Nah, tapi nanti pada sejarah Indonesia kita akan menggunakan kedua-duanya. Nah, kita mau lihat nih, bagaimana sih perubahannya. Sebenarnya itu inti dari pelajaran kita hari ini. Lalu adalah kita mau lihat juga tentang penetapan presiden dan kabinet yang dilakukan berdasarkan peraturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebenarnya kalau mengacu pada Undang-Undang Dasar, presiden itu dipilih oleh MPR. Tapi kenyataannya adalah presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Hatta dipilih berdasarkan aklamasi sidang PPKI. Kok bisa? Bisa. Karena ada yang namanya disebut dengan peraturan peralihan. Apa itu peraturan peralihan? Jadi karena situasi tidak memungkinkan, maka sistem pemerintahannya bisa berjalan dengan suatu peralihan, gitu ya. Jadi nanti kan nggak mungkin juga kalau kita misalkan memilih presiden berdasarkan harus pakai MPR. Kenapa? Karena kalau ada MPR, maka harus ada sebelumnya pemilihan umum. Kan kita nggak bisa melakukan pemilihan umum sebelumnya. Sehingga karena ketidakmungkinan tersebut, maka presiden dan wakil presiden dipilih secara aklamasi oleh sidang PPKI. Makanya penting yang disebut dengan peraturan peralihan. Sehingga secara konstitusi, apa yang kita lakukan untuk sistem pemerintahan kita, itu tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Seperti itu. Presiden akan dibantu oleh menteri-menteri sehingga menteri-menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, tadi saya udah bilang ya bedanya ya antara parlementer dengan presidensil. Jadi pada masa awal, nanti menteri-menteri akan bertanggung jawab langsung kepada Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Seperti itu. Nah, ini adalah jabatan menteri-menteri. Ada 16 menteri, tetapi hanya ada 12 kementerian. Yaitu 4 lagi itu adalah menteri non-departemen. Artinya gimana? Artinya mereka nggak punya departemen yang mereka pimpin. Mereka hanya punya jabatan menteri, tapi mereka tidak memimpin departemen. Beda dengan 12 yang di atasnya, mulai dari Wiranata Kusuma sampai dengan Amir Syarifuddin, mereka punya, ya, mereka punya departemen yang mereka pimpin dan mereka bisa instruksikan. Kalau yang Wahid Hasyim, Dr. Amir, Sartono dan Otto Iskandar-Dinata ini tidak punya lembaga untuk mereka pimpin, tapi mereka adalah menteri. Nah, kita juga mau lihat kalau kita sudah punya pemerintahan, wilayah mana yang kita atur? Nah, wilayah yang kita atur ada sekitar 8 provinsi, ya, dan 2 daerah istimewa. Jadi kalian bisa lihat ada daerah provinsi-provinsi, ada Sumatera. Jadi Sumatera satu pulau itu satu provinsi.
Lalu Jawa itu dibagi 3, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lalu Sunda Kecil bukan Jawa Barat. Sunda Kecil ini adalah Bali, NTB, dan NTT. Jadi itu disebut sebagai Sunda Kecil. Lalu Kalimantan, satu pulau sendiri, satu provinsi. Sulawesi, satu provinsi. Maluku ini satu provinsi juga. Gitu ya. Lalu nanti ada Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang memerintah dengan keistimewaannya sendiri. Seperti itu. Ini gubernur masa awal. Kalian bisa lihat Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Maluku, ya. Kalian lihat ada orang-orangnya biasanya dipilih berdasarkan orang asli dari wilayah tersebut, kayak misalkan Tokoh Muhammad Hasan ini orang Aceh gitu ya, dia meminta untuk Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan begitu seterusnya. KNIP, Komisi Nasional Indonesia. Sebenarnya namanya Komisi Nasional Indonesia, tapi karena nanti untuk membedakannya antara yang pusat dan daerah, maka biasanya kita akan kenal dengan KNIP. Ada kata pusatnya. KNIP adalah lembaga yang bertugas untuk memberikan masukan yang diperlukan oleh Presiden. Jadi Presiden ini kan seharusnya punya beberapa atribut kelengkapan untuk menjalankan pemerintahan. Tapi karena tadi saya bilang bahwa pemerintahan tidak bisa dijalankan seharusnya karena banyak yang harus kita kerjakan pada awal kemerdekaan, maka untuk mengganti Dewan Pertimbangan Agung gitu ya, atau DPA, maka pemerintah membentuk KNIP. Nah, KNIP ini terdiri dari 137 anggota. Nah, semuanya ini adalah mantan anggota PPKI. Nah, pembentukan Komisi Nasional Pusat ini secara otomatis juga membentuk Komisi Nasional yang di daerah. Jadi kurang lebih ada pertimbangan untuk para gubernur-gubernur gitu ya. Kalau di presiden perlu KNIP pusat, tapi kalau misalkan pertimbangan di gubernur biasanya perlu yang namanya Komisi Nasional Daerah. Apa sih wewenang KNIP? Aslinya adalah dia sebagai Dewan Pertimbangan Agung. Tapi menariknya nanti pada tanggal 29 Agustus 1945, jadi pada saat nanti mereka diangkat atau disahkan gitu ya melalui sidang pleno mereka yang pertama, jadi waktu sidang PPKI mereka baru mau dibentuk, orang-orangnya sudah dipilih, tapi nanti 29 Agustus orang-orangnya nanti akan diangkat, diambil sumpahnya. Ketika diambil sumpah, ketua dari KNIP yaitu Kasman Singodimedjo berpidato dan meminta agar KNIP diberikan kewenangan legislatif. Jadi menarik ya, dari DPA dia minta kewenangannya legislatif. Kewenangan siapa? Ini kewenangannya DPR, MPR, gitu ya. Nah, akhirnya nanti kewenangan KNIP diperluas dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden RI nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945. Kalian ingat ya? Sorry, saya salah bilangnya. Yang benar adalah Maklumat Wakil Presiden RI nomor X. Kenapa bukan 10? Karena nanti waktu Wakil Presiden ini pengen mengesahkan, dia lupa, gitu ya. Dia lupa ini maklumat presiden yang keberapa. Makanya untuk menghilangkan kerancuan, dia tulis saja maklumat presiden nomor X, gitu ya. Sehingga memiliki kewenangan legislatif. Kok bisa wakil presiden membentuk KNIP? Nah, bisa karena pada saat itu semuanya dimungkinkan dengan yang adanya peraturan peralihan. Sehingga nanti di sini berubah pada tanggal 16 Oktober 1945, ini perlu kalian hafalkan, berubah posisi dari awalnya dia DPA, Dewan Pertimbangan Agung, berubah menjadi legislatif, seperti itu. Nah, KNIP diberikan kewenangan legislatif untuk membuat undang-undang dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Kalau kalian lihat gitu ya, membuat undang-undang dan menetapkan garis-garis besar haluan negara, berarti KNIP ini mempunyai fungsi sebagai MPR DPR. Kenapa? Karena saat itu yang punya wewenang untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara hanya MPR, sedangkan yang membuat undang-undang hanya DPR. Nah, beda kalau sekarang kita udah nggak kenal lagi namanya GBHN gitu ya, karena itu sudah dihapuskan waktu tahun 98 gitu ya. Jadi dia punya wewenangnya untuk MPR dan DPR. Jadi kan harus bedakan, awalnya dibentukkan untuk DPA, Dewan Pertimbangan Agung, lalu karena maklumat wakil presiden itu, karena maklumat wakil presiden atau karena maklumatnya Hatta nomor X tanggal 16 Oktober 45, kewenangannya berubah menjadi kewenangan legislatif untuk KNIP. Ada BP KNIP. Nah, tugas sehari-hari KNIP dijalankan oleh badan pekerja
Komisi Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Jadi kan 100-an lebih anggota KNIP tersebut terpencar ke seluruh Indonesia. Nah, permasalahannya kalau misalkan butuh sesuatu yang sangat urgent dan sifatnya mendadak untuk meminta pendapat, itu gimana caranya? Maka perlu yang ada namanya pengerja, ada badan inti. Nah, maka dipilihlah Sultan Syahrir sebagai ketua dari badan intinya. Jadi dari KNIP yang besar, ada tim intinya lagi yang disebut dengan BPKNIP. Nah, ini diketuai oleh Sultan Syahrir. Nah, nanti KNIP sendiri ditafsirkan dari perwujudan MPR. Jadi tadi saya bilang, KNIP sendiri perwujudannya MPR, yang tadi yang bisa menetapkan GBHN. Sedangkan BPKNIP ditafsirkan sebagai perwujudan DPR. Jadi mulai ada legislatif. Untuk apa? Untuk mengawasi kinerja dari Presiden Soekarno dan Hatta sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mereka telah tetapkan di sidang PPKI. Pada tanggal 11 November 1945, BPKNIP mengeluarkan pengumuman nomor 5 tahun 1945 tentang pertanggungjawaban menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena ingat, seharusnya menteri itu bertanggung jawab kepada presiden. Tapi BPKNIP mengeluarkan suatu pengumuman, yang berarti kalau BPKNIP mengeluarkan sebuah pengumuman, berarti berupa undang-undang gitu ya, bahwa menteri harus bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu adalah pengumuman nomor 5 tahun 1945. Nah, apakah di sini berubah menjadi sebuah parlementer? Bisa jadi. Memang ini cikal bakalnya. Dan karena ini maka terbentuklah Kabinet Syahrir yang pertama. Kenapa? Karena nanti menariknya adalah ketika dialihkan, lucunya adalah Presiden Soekarno setuju. Jadi nanti menteri-menteri akan bertanggung jawab kepada BPKNIP dan Presiden Soekarno setuju. Di situ artinya Presiden Soekarno setuju untuk mengalihkan, bahwa seharusnya menteri-menteri tidak tanggung jawab sama dia, tapi bertanggung jawab kepada BPKNIP. Sehingga nanti pada tanggal 14 November 1945 yang menerima pertanggungjawaban menteri kepada parlemen gitu ya. Jadi nanti Soekarno mengeluarkan suatu maklumat yang memperbolehkan hal itu terjadi. Nah, karena sudah, maka perlu dong siapa nih gitu ya. Siapa yang menjadi perdana menterinya? Kan sudah berubah karena maklumat Soekarno tersebut tanggal 14 November 1945. Maka siapa yang menjadi perdana menterinya? Maka BPKNIP mencalonkan Sultan Syahrir sebagai calon perdana menteri. Gitu ya. Lalu Sultan Syahrir membentuk kabinetnya dan menteri-menterinya berasal dari partai politik dan independen. Jadi kementerian yang tadi saya perlihatkan di awal itu dirombak semua sama Sultan Syahrir. Kenapa? Karena sekarang yang memerintah adalah Sultan Syahrir dan bukan Soekarno. Jadi ini untuk digarisbawahi bahwa pemerintahan Soekarno berakhir tanggal 14 November 1945. Jadi kurang lebih Soekarno memerintah dari tanggal 18 Agustus sampai 14 November. Sisanya dialihkan ke Sultan Syahrir atau Kabinet Syahrir yang pertama. Gitu ya. Nah, perubahan sistem pemerintahan ini artinya merubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Nah, sehingga berubahlah. Soekarno yang tadi memberikan pemerintahan hanya sebagai kepala negara sekarang. Apa itu kepala negara? Ya cuma sebagai simbol negara. Ini sama halnya seperti misalkan kayak Ratu Elizabeth gitu ya. Hanya sebagai kepala negara. Dia tidak memerintah tapi hanya sebagai simbol pemersatu saja. Kurang lebih seperti itu. Jadi pemerintahan sudah beralih ke Sultan Syahrir. Sultan Syahrir membentuk kementeriannya. Berbeda sama yang Soekarno, dia punya format sendiri. Dia bikin 15 kementerian. Kalian bisa lihat Perdana Menteri, Menteri Dalam Negerinya dia sendiri gitu ya. Nanti Menteri Luar Negerinya juga dia sendiri. Dan selebihnya kalian bisa lihat. Oke. Selanjutnya kita mau lihat secara sederhana. Jadi secara sederhana ya, pemerintahan Republik Indonesia itu akhirnya berubah dari presidensial menjadi parlementer. Kenapa? Karena semua berawal dari maklumat Wakil Presiden RI nomor X gitu ya, yang tadi dikeluarkan oleh Hatta pada tanggal 16 Oktober 1945. Jadi berubahlah sistemnya dari presidensial menjadi parlementer. Nah, saya mau kalian lebih, kalau kurang ngerti gitu ya,
coba lebih lihat lagi apa sih perbedaan dari presidensil dengan parlementer agar kalian bisa memahami video ini gitu ya. Dan untuk diskusikan nanti kita mau lihat apakah terbentuknya kabinet parlementer yang dipimpin oleh Sultan Syahrir merupakan sebuah bentuk penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita akan diskusikan tentang itu. Apakah sebuah penyimpangan atau bukan? Karena menariknya gini, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah presidensial. Tapi di tengah jalan tiba-tiba merubah menjadi parlementer, padahal undang-undangnya tidak berubah. Gitu ya? Oke. Nanti saya akan tunggu diskusinya bersama kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.